Sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Wicaksono. Saya dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Angkatan 2025, dengan NIM 440 2256 332. Dalam video sebelumnya, kita sudah belajar bersama mengenai array dan list. Dalam video ini, kita akan belajar mengenai perulangan atau looping. Nah, teman-teman pernah berpikir tidak bagaimana caranya agar sebuah perintah bisa dijalankan secara berulang tanpa harus kita tulis berulang kali? Nah, jawabannya ada pada looping yang akan kita bahas lebih lanjut pada video ini. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan saya dengan baik. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu definisi dari looping tersebut atau perulangan. Perulangan adalah urutan instruksi yang akan dijalankan apabila suatu kondisi terpenuhi. Perulangan ada pada Python terbagi menjadi dua, yaitu for and while. Oke, di sini ada flowchart-nya ya teman-teman. Nah, di sini flowchart pengulangan. Dari mulai dari start, hitungan awal untuk perulangan. Kita menggunakan variabel i sama dengan 0. Berarti nilai i itu sama dengan 0. Nah, di sini ada kondisi perulangan. Jika i kurang dari 10, itu eh, misal ini kan 0 ya. I sama dengan 0. I berarti atau 0 kurang dari 10 itu benar apa tidak, ya kan? 0 kurang dari 10 benar, berarti dia ke sini. Ini ya, ya print i-nya berapa, terus ditambah, terus next i ke sini lagi, terus 0 kan tadi tambah 1, jadi 0 tambah 1, 1. 1 kurang dari 10, benar ya. Sini lagi sampai i sama dengan 10. 10 kurang dari 10 salah, tidak, berarti langsung selesai. Itu teman-teman. Jadi ini blok kode yang akan diulang gitu. Jadi selama benar, selama benar eh, nilainya, ini akan blok kode ini akan terus dijalankan. Perulangan atau looping. Perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi untuk menyuruh komputer melakukan suatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python, perulangan for dan while. Perulangan for disebut counted loop, perulangan yang terhitung. Kalau perulangan while disebut uncounted loop, perulangan yang tak terhitung. Perulangan for digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Perulangan while digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tertentu berapa banyak perulangannya. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya antara for dan while. Sini for tuh terhitung, kalau while tidak terhitung. Kalau for itu untuk diketahui kode yang sudah diketahui kodenya berapa banyak pengulangannya, sedangkan while itu memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Selanjutnya pola iterasi pada list. Iterasi pada list artinya kita melakukan perulangan untuk membaca, memproses, atau memanipulasi setiap elemen di dalam list. Pola dasar iterasi. Yang pertama, sequential access. Akses berurutan. Yang kedua, index based iteration berdasarkan indeks. Yang ketiga, condition based iteration berdasarkan kondisi. Di sini ada contohnya. Di sini ada variabel angka, isinya 3, 6, 9. For. Nah, ini pengulangannya. Item itu variabelnya in dalam angka. Terus langsung print item berapa nih? Item 3, 6. Selanjutnya, transformasi list baru dari list lama. Transformasi list sama dengan
membuat list baru dengan cara memproses isi dari list lama. Jadi, kita tuh membuat list baru, tapi dengan cara kita proses list lama gitu. Jadi kita membutuhkan list lama untuk mendapatkan atau menghasilkan list baru. Gitu. Prinsipnya, ambil setiap item, lakukan operasi tertentu, simpan ke list baru. Pola umum transformasi yang pertama mapping atau pemetaan. Mengubah setiap item menjadi bentuk baru. Contohnya, kuadratkan angka, tambahkan satu, ubah ke huruf besar. Yang kedua, filtering, penyaringan. Memilih hanya item yang memenuhi kondisi tertentu. Contoh, hanya ambil angka genap, hanya nilai di atas 70. Yang ketiga, aggregation atau perangkuman. Tidak membentuk list baru penuh, tapi menghasilkan satu nilai ringkas dari list lama. Contohnya, jumlah total, rata-rata, nilai maksimum, atau minimum. Nah, di sini ada untuk contohnya, di Python-nya, ini angka, variabel angkanya isinya 1 sampai 6, variabel kuadrat isinya 0, 0, for untuk pengulangan, for ini kodenya kalau di Python for atau while, ini bukan for, dikali di dalam angka ini berapa kuadrat, appen x apa x ya ini x dikali x, terus print angka aslinya, terus angka kuadratnya, ini yang mapping, terus filtering ini seperti ini, berdasarkan kita kan ini kuadrat, ini ganjil genap nih, kita mau ganjil mau genap dari angka dari 1 sampai 6 ini kosong kosong, terus langsung for x in angka if seandainya x dan 2 0 genap x ganjil, jika bukan berarti ganjil. Nah, itu langsung di print. Terus selanjutnya yang terakhir aggregation, itu ini angkanya sama. Nah, total x angka total ditambah lah jumlah x-nya. Rata-rata sama total langsung di print. Nah, ini untuk perulangan for. Bentuk umumnya seperti ini. For, index, in, range, mau berapa kali pengulangan. Bisa 10 atau berapa, suka-suka hati. Ini jalankan kode ini, jalankan juga kode ini. Kode ini tidak akan diulang karena berada di luar for. Nah, kan kalau itu nanti kan bisa spasi ke bawah. Nah, kalau posisinya di sini, ini bisa kodenya berjalan. Sedangkan kalau udah di sini, bukan di posisi segini lagi, itu udah di luar for lah, gitu teman-teman. Contoh programnya gini, ulang, 10, for in range, ulang, berarti 10 kali ya. Print, for, ke i-nya, tuh. Ini menentukan banyak perulangan sebanyak 10 kali, variabel i menyimpan indeks, fungsi range itu yang ini dalam kurung, fungsi untuk membuat list range dari 0 sampai 10. Terus perulangan for implementasi list, implementasi perulangan pada list. Ini item isinya kopi, nasi, teh, jeruk, terus for isi ini apa namanya variabel baru, list baru atau list baru, terus habis itu item yang isi sini, terus print isinya. Tuh, jadi kita buat apa nih namanya list baru, isi ya. Nah, di dalam isi tuh ada item di dalam item ada isinya begini. Misalnya kan di print gitu. Mengetahui urutan iterasi for dengan list. Untuk mengetahui urutan iterasi for dengan list, kita bisa menggunakan fungsi merat. Fungsi tersebut akan mengekstrak dua buah nilai. Index itu urutan iterasi yang keberapa, item
itu nilai dari list itu sendiri. Contohnya gini, list kota. Ini ada kota Jakarta, Surabaya, Depok, Bekasi, sampai Makassar. For I, kota in list kotanya nanti akan di print. Kode program di atas sama aja seperti sebelumnya. Kita hanya menambahkan fungsi enumerate dan mempasing variabel list kota sebagai parameter. Kita juga mengekstrak dua buah nilai yang kita kasih nama i dan kota. For dengan fungsi range. Selain dengan list, kita juga bisa menggunakan for dengan fungsi range. Contohnya, ya, ini contohnya 0 sampai 4 ya. Apa namanya? For in range 5. Print pengulangan ke berapa, terus i-nya, nilai i-nya. Dengan fungsi range, kita bisa melakukan perulangan dari 0 sampai kurang dari nilai range yang kita definisikan 5 dalam contoh di atas. Sehingga hasil perulangan yang didapat adalah 0 sampai 4 gitu. Jadi kalau di Python itu perulangan dimulai dari 0 ya teman-teman. Dimulai dari 0. Sedangkan nanti kalau di Scratch itu dimulai dari 1. Terus break dan continue. Kita juga bisa memberikan paksa suatu perulangan sekalipun belum sampai ke iterasi yang terakhir. Contohnya for in range 10, 20. Hentikan jika sama dengan 15. If i-nya kalau udah sama 15 itu selesai. Itu. Terus ini seperti ini. Sistem akan memberhentikan perulangan ke 15 dan belum sempat melakukan perintah print. Maaf teman-teman, terlalu maju ke depan ya. Oke, selanjutnya itu perulangan while. Bentuk umumnya seperti ini, ditulisnya di program ya. While, terus sama kalau yang di bawahnya. Baris ini tuh kode ini akan dijalankan, sedangkan kalau ini udah di luar while. Contohnya gini, jawab ya hitungnya sama dengan 0. Variabel hitung sama dengan 0, mulai dari 0. While jawab ya, hitung nih, tadi kan 0, ditambah 1 jadi 1 kan. Tuh, jawab input ulang atau tidak. Terus nanyakan ke user, bisa di print, total perulangan, bisa dihitung. Bentuk lain menggunakan kata kunci break. Ini sama ini plus nanti jadi 1, jawab input, 3, terus break, print, total perulangan hitung. Pertama, menentukan variabel untuk menghitung dan menentukan kapan perulangan berhenti. Kalau pengguna menjawab tidak, maka perulangan akan terhenti. Di sini akan terhenti kalau jawab tidak. Break kalau apa namanya melakukan perulangan dengan while kemudian menambah satu variabel, hitung setiap kali mengulang. Lalu menanyakan kepada pengguna apakah mau berhenti mengulang atau tidak. Repeat until pengulangan sampai itu. Blok khusus di Scratch. Repeat until condition akan mengulang terus sampai kondisi bernilai benar. Kebalikannya dari while di Python yang berjalan selama kondisi masih true. Tuh, kalau di Python itu kalau true akan diulang terus kodenya. Sedangkan kalau di Scratch itu uh, apa namanya sampai kondisinya tuh apa namanya ini kan blok khusus di Scratch akan mengulang sampai kondisi benar-benar. Balikannya dibalikkan yang berjalan selama kondisi masih true. Tuh, contohnya gini. Until sampai 10, change score akan berhenti kalau skor udah 10 baru
ke blok selanjutnya. Perbedaan perulangan for dan while. Perbedaan perulangan for versus while atau dengan while. While loop itu bergerak melakukan suatu berdasarkan kondisi. Jika nilai A masih di bawah 5, maka tampilkan A. Tapi kalau tidak, tentu outputnya tidak ada lagi dan while loop selesai. Hal ini bisa didukung dengan arti dari while yang artinya ketika. For loop adalah looping yang melakukan sesuatu berdasarkan keanggotaan. Untuk setiap anggota dari list angka, tampilkan print. Hal ini tentu didukung dengan arti dari statement for loop, yaitu for item in iterable, yang artinya untuk setiap item yang ada di iterable, dan arti kata for itu sendiri yang artinya untuk. Perbedaannya sini, perbedaan perulangan for dengan while dengan repeat until. Perbedaan perulangan for dengan while dengan repeat until. Konsepnya ini, for, while, repeat until. Kalau di scratch, repeat, and kalau di itu untuk for, kalau di while, repeat until, kondisinya dibalik logikanya atau block forever dengan if. Kalau repeat until, kondisinya. Kalau di Python, for, i, in range, in n-nya berapa, penggunaan berapa. Kalau di itu buat for, kalau while itu while condition, repeat until while not condition. Apa nih gunakan? Kalau for itu jika jumlah perulangan sudah diketahui gitu. Jika kalian mau ngisi berapa kali pengulangan, misal 50 kali, kalian udah tahu mau melakukan pengulangan sebanyak 50 kali aja, ya udah kalian menggunakan for. Sedangkan kalau while jika perulangan bergantung pada kondisi, jumlah belum ditentukan. Kalian nggak tahu nih mau berapa ya kira-kira, tapi kalian tahu suatu kondisi, oh nanti kalau kondisinya udah seperti ini, udah stop kayak gitu untuk menggunakan while. Jika ingin berhenti ketika kondisi terpenuhi. Nah, ini untuk berhenti ya. Until kalau ketika print program ini jalan terus sudah sampai ke kondisi yang tertentu, saya mau berhentiin gitu. Berarti menggunakan repeat until. For repeat and perulangan terbatas, while perulangan selama kondisi benar, repeat until perulangan sampai kondisi menjadi benar. Itu. While itu selama kondisi benar diulang terus. Repeat until diulang terus sampai benar. Kalau udah benar, udah selesai. Gitu. Sedangkan kalau while selama benar diulang terus. Kalau udah nggak benar, selesai. Gitu teman-teman. Nah, terima kasih. Oke, selanjutnya kita langsung praktekkan di uh, Scratch dan Replit. Oke, baik teman-teman, kita udah ada di Replit di Python. Kita langsung praktekkan aja yang sudah saya jelaskan tadi di bagian sebelumnya. Nah, kita lihat nih teman-teman. Tadi kan sekarang pertama kita menggunakan for dulu ya, pengulangan loop for. Nah, ini for i indeksnya in range. Nah, ini saya mau pengulangan sebanyak 10 kali untuk print hello, daripada kita bikin print hello sebanyak 10 kali ke bawah. Hello 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 hello, hello itu capek teman-teman. Jadi kita cukup simpel lah dibuat seperti ini. Makanya fungsi loop ada untuk mempermudah kita.
Hello, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya teman-teman. Ini akan nge-print selama 10 kali. Tuh, jadi kalau menggunakan for itu jelas teman-teman, kita mau berapa kali pengulangan itu langsung diulangkan sebanyak 10 kali sesuai apa yang kita mau. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menambahkan di sini salah. Nah, coba. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini belum di spasi ya. Kita spasi dulu ya ini. Oke, coba kita ulang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Tadi kan cuma hello doang di print. Nah, kita ada nih 0 sampai 9. Maksudnya gimana? Tadi STR kita untuk mencetaknya ngubah dicetak angka dari ini. Nah, nilai I itu kan sama dengan 0 sampai 10. Jadi, kalau di Python tuh dari 0, 1 sampai 9. 10 tuh beda bukan lagi karena dimulai dari 0. Tapi tetap jumlahnya 10 teman-teman. Gitu. Jadi print hello. Ini nyetak dari nilai I-nya tuh berapa, kan dimulai dari 0 ya 0 sampai 9. Nah, teman-teman bisa hmm, apa namanya? Bisa eh, bisa ngisi berapa aja, misal 100 ya. Salah. Sorry. Ada dari sini. Nah, coba tuh. Kan print sampai 99. Dimulai dari 0. Itu teman-teman. Jadi untuk for tuh cara kerjanya lah ya. Prinsipnya tuh seperti ini. Jadi for ini pada I dalam range berapa? Jadi kita kembalikan ke 100 aja ya teman-teman. 100 dia ada 1 sampai 0 sampai 9 beri 10 kali terus kan ngeprint. Nah, jadi dijelaskan ini di ke bawah spasi. Nah, kalau di sini eh di sini ini nggak akan ngeprint teman, nggak akan berjalan kodenya. Jadi udah beda. Kalau seperti ini tuh bentuknya biar beda. Kalau jajar seperti ini. Tapi teman-teman bisa lakuin seperti ini. Ini sama. Coba kita ya. Nah, kalau teman-teman kalian bisa tap aja, bisa tap 2 kali lah. Biar ini tuh masih jadi satu kesatuan teman-teman di sini. Masih satu kesatuan gitu. Oke, ini kita simpen dulu. Kita nggak usah hapus, kita jadiin komentar aja. Kan kalau komentar itu kode nggak akan berjalan kan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan while. Salah. Pertama kita ini dulu teman-teman. Aduh, kita ngisi 0. Setelah itu while I kondisinya teman-teman. Aku mau kondisinya tuh kurang dari 10. Itu tinggal apa namanya enter, step aja teman-teman. Enter terus step. Itu langsung print. Coba kita gini dulu aja ya teman-teman. Kita coba.
terus ininya kita I 1. Ini kita tutup. Salah. Nah, ini teman-teman. Coba kita jalankan dulu. Nah, ini sama, cuma beda cara kerjanya teman-teman. Jadi sini I variabelnya dimulai dari 0. 0 kurang dari 10, ya kan benar. Jadi menjalankan program ini. Selama benar, program ini kan dijalankan terus nih print hello. 0 kurang dari 10, benar. Terus turun lagi ke sini. I ditambah 1. 0 ditambah 1 jadi 1. Jadi I-nya naik lagi ke sini, 1 kurang dari 0 sampai ke 9 misalnya. Udah I-nya 9, print, terus 9 ditambah 1, 10. 10 ke sini, udah beda lagi. 10 kurang dari 0 salah. Berarti langsung ke program selanjutnya gitu teman-teman. Jadi kita bisa hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sama teman-teman dimulai dari 0. Nah, kalau kita mulai dari 1, coba ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sisa cuma 9. Walaupun kita 10 karena kalau while tuh tergantung kondisi teman-teman. Kita tergantung mau berapa, tergantung kondisi bukan mau tergantung berapa. Kalau yang for itu tergantung kita mau berapa kali pengulangan, pasti udah tahu berapa kali pengulangannya. Sedangkan while tuh tergantung kondisinya gitu. Terus sini teman-teman bisa tambahin lagi sama yang kayak yang di for str. Ini kita coba tuh 0, 1, 2, 3, 4, 9. Nah, teman-teman kalau mau dari 1 juga bisa dari 1. Kalau nggak mau dari 0 jadi 1. Tapi ya berkurang teman-teman. Cuma ada 9 doang. Itu jumlahnya. Kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin cukup eh, segini penjelasannya. Semoga teman-teman bisa memahami lah dasarnya dari loop itu sendiri. Gitu teman-teman. Ini kita komenin aja. Oke. Ya teman-teman, jadi cukup penjelasan dasarnya. Selanjutnya kita akan ke activity 6 atau itu transformasi list. Oke teman-teman, kita udah di Scratch. Kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu activity atau transformasi list. Activity 6 atau transformasi list. Jadi sini udah ada programnya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Ada terbiasa seperti biasa kita punya when, block when, did all. Nah, sebelumnya kita eh, jalankan dulu ya teman-teman. Di sini misal kita ganti kan nambahin angka hmm, berapa ya? 2, 3,
4, 5, 6. Ya, sampai 6 aja ya teman-teman. Nah, ini kita coba. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada apa namanya? List B ini A 2, 4, 3, 6, 4, 8, 8, 10, 6, 12. Nah, di sini teman-teman, delete all of number list. Jadi, fungsi dari blok ini tuh untuk menghapus semua nih nilai yang ada di list B-nya. Jadi 0 semua. Setelah itu set index 1, repeat nih, pengulangan tuh bloknya di scratch tuh namanya repeat. Terus length of number A. Nah, ini berpanjang, ini ada 5. 5 berarti ini akan 5 juga nanti. Gitu. Sesuai dengan list A. Nah, setelah itu add, terus item index plus A dikali, ini perkalian nah teman-teman. Kalian teman-teman bisa bebas mau kali, mau tambah atau bagaimana. Tapi pada kali ini kita menggunakan kali aja, dikali 2 untuk mengisi list B. Terus change, block change, index 1A. 1. Jika nanti diulang lagi ke sini set sampai selesai. Jadi ini list A ini yang sudah kita isi 1 sampai 5, 2 dikali 2, 4. Jadi 2 dikali 2 dulu nih, 2 dikali 2, 4. 4 hasilnya langsung dimasukin ke number list B. Sini 4. Terus lanjut 3 kali 2 berapa? 6. Dimasukin ke list B 6 sampai ke yang kelima. 6 dikali 2 itu 12 dimasukkan ke list B 12 gitu teman-teman. Jadi list baru ditransformasikan list baru transformasi di list lama itu teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan menerapkannya di Replit atau di Python. Baik, teman-teman, kita udah ada di Python atau Replit. Ini programnya udah dibuatkan biar untuk mempersingkat waktu. Ini variabel angka 1, 2. Angka 1 ada 4, 6, 10, 7. Kalian bisa ngisi berapapun, suka-suka hati kalian. Selanjutnya, angka 2-nya, ini listnya kosong ya teman-teman. Gitu, jangan diisi, dikosongkan. Terus kita menggunakan pengulangan for. Angka angka 1, angka 2, 8, angka dikali 2. Terus print angka 1, angka 2. Nah, coba teman-teman. Nah, langsung keluar. Jadi sama cara kerjanya. Jadi ini angka 1 dimasukkan ke sini ke angka 1, ini angka 1, angka dalamnya itu ada angka 1, angka 2, happen angka dikali 2. Angka tuh kan ini angka dikali 2. Angka di dalam angka tuh ada angka 1 ini. Berarti yang ada di angka 1 ini dikali 2 semua. Nah, itu dicetak angka 1, angka 2. Angka 1 ini, angka 2-nya ini. Karena hasil dari ini teman-teman for pengulangannya. Nah, jadi 4 dikali 2 itu 8. 8 dikali 2 itu 16, sampai 7 dikali 2 itu 14. Gitu teman-teman. Jadi ini variabelnya satu ini kosong. Pengulangannya menggunakan for, terus dikali 2 untuk menghasilkan list baru, yaitu list angka 2. Dengan sebelumnya dengan kita melakukan perkalian dikali 2. Gitu teman-teman. Semoga mudah dipahami ya teman-teman. Mungkin cukup segitu penjelasan dari saya untuk materi pada kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang project
Oke teman-teman, kita udah ada di Scratch lagi. Kita di sini langsung membahas tentang project food delivery. Kan, di sini tentang food delivery pizza. Oke, kita coba dulu ya teman-teman untuk apa namanya programnya. Kita lihat. Hello, do you want to add a pizza? Yes or no? Teman-teman harus nginput sesuai nih tulisannya yes atau no, besar kecilnya harus sama, nggak boleh beda. What pizza do you want? Provide a number. Kalian lihat nih listnya di sini ada apa aja, margaret sampai Napoli. Kalian tinggal cukup ketik angkanya aja, nggak usah ini ya katanya. Misal aku mau Napoli lah, aku mau 5 berarti kalau Napoli berarti kalian ketik 5. Napoli. Nah, nanti akan tersimpan di sini order pizza. Saya itu nanya lagi, mau lagi nggak? Yes, mau lagi. Aku mau 4 deh. Aku mau pakai pepperoni. Langsung pepperoni. Terus kayaknya udah deh, cukup 2 aja. Udah. No. Nah, aku harus membayar 20 euro. Mau bayar tip sebesar berapa? Aku mau 10% aja deh. Nah, teman-teman ketiknya 10 aja teman-teman, gak usah pakai persen. Nah, totalnya jadi 22 euro. Itu teman-teman. Jadi tadi kan total ininya aja 20 euro. Ditambah tipnya itu 2 euro, 10%. Itu teman-teman. Oke, langsung kita penjelasannya di programnya. Sini pakai blok, tetap pakai blok. Ini when terus del all sama yang dijelaskan all ini berarti sini kosong, listnya kosong nggak ada apa-apa. Hide variable pizza, apa pizza choice, pizza tip gitu teman-teman. Terus kita pakai blok set total price-nya berapa nanti di sini ada diakumulasikan berapa nanti total itu teman-teman. Blok terus say hello. Tadi tunggu selama 2 detik. Itu set continue ordering true. Tuh, untuk sampai benar. Repeat until sampai pengulangan sampai continue ordering false sampai salah. Kondisi salah. Nih, kita bertanya maunya apa, mau pizza dengan apa, yes or no. Kalau yes, nanti kode jalannya akan ini nih, apa namanya, set, terus ini, terus set, valid pizza choice, false, sampai kondisi salah. Repeat until, sampai valid choice, nah true, terus nanya lagi, gitu teman-teman, nanya lagi, berapa kali lagi, mau berapa kali lagi, reset pizza answer jawabannya. Terus ini menggunakan block if lagi nih teman-teman. Pizza choice-nya berapa, terus di end pizza choice kurang dari panjangnya available pizza plus 1. Add item pizza choice available pizza to order pizza. Change total price itu price-nya berarti per ini tuh apa se apa tuh bukan 10 ya 10 price-nya 10 saya join and then pizza choice dan di list set pizza choice sampai benar. Terus kalau kondisi salah langsung save please choice a correct number. Kalau kalau nggak ada, kalau salah lah user input ya. Terus tunggu selama 2 detik. Terus harus kondisi salah dari sini false sampai konten lebih false. Di situ langsung saya join you have pie total price-nya berapa tadi di di sini total price-nya
ya itu ya, kita menggunakan euro, habis itu udah ada tip, kita menggunakan block set variable tip, terus habis itu eh, tip sama true, tanya mau tip berapa. Nah ini kalau transfer lebih dari minus dan kurang dari apa namanya, kurang dari 26 tuh. Terus value tip true, else kalau enggak tolong menggunakan nomor yang biasa, apa nomor, tulisan nomor yang benar. Habis itu tunggu 1 detik, habis itu langsung dihitung nih price, total price. Tadi total price-nya berapa, terus jawabannya berapa, dibagi 100 berapa, misalkan 10 berarti 10%, dari 10 per 100 dikali total price-nya, terus ditambah total price-nya. Itu teman-teman. Habis itu say thank you. The price is now berapa hasilnya, total price-nya. Itu. Terus pizza on the way. Itu teman-teman. Jadi programnya seperti itu. Nah, kalau seandainya kita nggak pakai repeat, itu kita bisa berulang-ulang kali teman-teman, dan cuma terbatas gitu. Kita tergantung berapa kali. Sedangkan kalau ini kita suka-suka hati, kita mau sampai nginput berapa banyak itu bisa teman-teman, sebanyak-banyaknya. Selagi kita menginputnya dengan jelas, kita menginputnya dengan kalimat yang jelas, yes-nya tulisannya benar, terus kita penulisan angkanya juga benar sesuai ketentuannya. Itu kita bisa berulang kali sampai sepuas kita. Jadi seperti itu teman-teman project pada kali ini di Scratch Food Delivery. Selanjutnya kita akan menjelaskan atau membahas project ini di Replit atau Python. Oke teman-teman, kita udah ada di Replit atau Python. Kita langsung mulai dulu aja programnya untuk lihat gimana sih. Nah, kalau di sini tuh dimulai dari nol ya teman-teman. Kalau yang tadi kan dari satu scratch. Kalau di Python tuh dimulai dari nol gitu. Kita coba kita order, yes. Kita mau sama deh, Napoli 4, 3, 2. Oh, sorry teman-teman. Ini kayaknya saya salah pencet, salah nginput ya. Terus nih kan di sini teman-teman bisa lihat yes. Nah, di sini udah benar, saya 4. Nah, di sini saya malah 3. Karena kan di sini nanti membacanya salah ya, nggak sesuai. Berarti langsung ke step apa kode selanjutnya. Jadi salah teman-teman. Saya salah input. Coba kita input yang benar ya. Pelan-pelan ya teman-teman, sorry. Kita yes. Kita dari 4. Kita mau ada Napoli. Kita yes dulu. Ini nanya lagi. Kita yes. 3. Yes lagi. 2. Yes lagi. 1. Yes lagi. 0. Nah, ini teman-teman bisa berulang-ulang kali terus sampai teman-teman puas berapa kali. Tapi udah cukup. Sebenarnya ini bisa lagi nih, mau double, double Napoli, double pepperoni bisa. Tinggal teman-teman ketik lagi aja. Tapi ini udah cukup, kita no. Nah, ini akan biasa aku ngorder nih Napoli, pepperoni, dan aku harus bayar sebanyak 50 euro. Nah, tipnya, aku mau ngasih tip berapa ya? Aku ngasih tip 10 aja deh. 10, kita ketik 10 aja teman-teman, nggak usah pakai 1%. 10, nah langsung totalnya adalah 55 euro. Karena 10% dari 50 itu 5. Jadi tambah 50 ditambah 5 dari tipnya jadi 55 euro. Gitu teman-teman. Oke, kita langsung
bahas programnya. Di sini ada variabel available pizza, isinya seperti ini. Pizza order. Nah, ini harus kosong ya, teman-teman, wajib. Itu total price-nya kita mulai dari nol pastinya kan. Print hello, here is the menu today. Terus kita menggunakan pengulangan atau loop for loop. Pizza in enumerate pizza print str itu berapa, terus titik, terus pizza gitu. Nah, misalnya str tuh ini nih teman-teman, 0 1 2 3 4 ya kan, titik biar ada titiknya di sini, terus baru pizzanya ini gitu teman-teman. Pizzanya ini kan pizza, di dalam pizza tuh ada enumerate available pizza, ada ini, jadi otomatis ya pizza isinya ini gitu teman-teman. Di situ langsung lanjutnya continue order sampai true. Wah, nah di sini kita pakai pengulangan while continue ordering answer. Jawabannya kita input, nanyakan maunya mau dipakai apa gitu, yes or no. Nah, kalau jawabnya yes, if answer yes, yes, pizza will choose, sampai salah, will not, pizza choice, pizza soalnya input, pizza diulang lagi, validate apa user input, terus if choice lebih dari song and pizza minus one, the order pen available pizza, terus print adding plus available pizza, nambah lagi pizza to the order, terus total price-nya teman-teman ditambah, jadi per itunya satu pizza choice sampai true. Di kondisi salah, print please provide correct number. Kalau kondisi salah nih, salah input itu. Terus selanjutnya ini false. Terus print you have order, tadi udah di ordernya apa aja, ini ordernya apa aja. Terus habis itu print feature order, you have pie berapa kan. Terus print total price-nya nih, tadi udah dihitung, terus 10 lah per ini. Jadi nanti diulang-ulang terus nih sampai sini, ulang lagi, ini tanya lagi, ulang lagi, gitu teman-teman. Terus habis itu langsung valid type sampai kondisi salah, while not kita pakai while not, truth tip float input berapa nih, kita menanyakan tipnya berapa. Kalau lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 0 itu tipnya benar. Kalau salah itu tolong masukkan apa yang benar. Terus tadi rumusnya total price itu sama dengan total price dikali tipnya berapa yang diinput sama user dibagi 100 kan persennya ya. Terus habis itu udah di total price tambah itu. Terus print thank you, price is now, terus total price-nya berapa, ini kan kita 55 euro, yaitu pizza are on the way gitu teman-teman. Jadi programnya pada video kali ini tuh seperti ini projectnya. Jadi teman-teman tuh seandainya nggak pakai while, for, atau pengulangan itu, teman-teman harus berulang kali bikin kode apa namanya ini dari sini nih, dari answer sampai sini diulang terus bikin banyak. Tapi karena ada looping, jadi kita mudah, kita cukup membuat sekali di looping menggunakan loop, kode looping, jadi ini akan berulang terus sama kondisinya benar. Kalau udah kondisinya salah, baru langsung ke selanjutnya gitu teman-teman. Cukup dari mungkin segitu aja untuk video kali ini dari saya. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Jika belum ada yang dipahami, bisa diulang videonya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai terakhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.